Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi, termasuk organisasi sayap kiri, komunis, dan sosialis. Mulai dari pemberontakan PKI di Madiun, yang dilatar belakangi oleh jatuhnya Amir Syarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru yang dikomandoi oleh Muhammad Hatta, yang kala itu beliau menjabat sebagai Perdana Menteri, yang pada akhirnya mengakibatkan Amir Syarifuddin ini menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Untuk merebut kedudukannya pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin ini membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang mempersatukan komunis dan sosialis kiri. Untuk memperkuat basis massa, Amir Syarifuddin ini juga membentuk organisasi kaum petani dan buruh. VDR juga memancing bentrok antar warga dengan menghasut kaum buruh. Selain itu, VDR juga membuat ancaman ekonomi dengan melakukan pemogokan buruh di pabrik Delunggu pada 15 Juli 1948. Kemudian datanglah seorang tokoh komunis yang bernama Musso dengan menawarkan gagasan yang disebutnya sebagai Jalan Baru untuk Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1948, Musso tiba di Jogja dan kembali memegang jabatannya sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Gagasan yang ditawarkan Musso, pemimpin PKI ini, membuat Amir Syarifuddin, VDR juga Partai Buruh pada akhirnya memutuskan untuk bergabung. Melalui kampanye politiknya, Musso mengecam politik kabinet Hatta. Menurut Musso, hanya PKI lah yang dapat menyelesaikan revolusi di Indonesia. Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, mengajukan usul untuk tetap melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, yang salah satu program kerjanya ialah memangkas anggota tentara. Namun Musso menentang program tersebut karena menurutnya program ini dapat mengakibatkan berkurangnya kader PKI. Akan tetapi, Musso ini gagal karena kabinet Hatta ini didukung oleh partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi, serta organisasi muda yang tergabung dalam Badan Perjuangan di bawah pimpinan Mr. Johannes Latuhari. Merespon hal tersebut, Musso akhirnya menjalankan propaganda kepada massa akan pentingnya Front Nasional. Pada akhirnya, muncullah demokrasi yang berakhir kerusuhan dan saling menyalahkan pihak satu sama lain. Aksi kelompok kaum Palu Arit ini semakin memanas, guys. Mereka menduga bahwa petinggi pemerintah telah dipengaruhi oleh Amerika untuk menghancurkan PKI. Kenapa ya Amerika ingin menghancurkan PKI? Menurut dari yang pernah gue baca, hal ini didasari oleh pertemuan rahasia yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 1948 di salah satu hotel Hans J di Sarangan, yang dihadiri oleh Presiden Soekarno, Hatta, Sukiman atau Menteri Dalam Negeri, Muhammad Rum anggota Masyumi, dan Kepala Polisi Sukanto Cokroatmojo. Sedangkan dari pihak Amerika Serikat dihadiri oleh Gerald Hopkins atau penasehat politik Presiden Truman, Merle Chorhan pengganti Graham yang mewakili Amerika Serikat dalam Komisi Jasa Baik PBB. Setelah pertemuan Sarangan atau perundingan Sarangan, diberitakan bahwa pemerintah RI menyetujui Red Draft Proposal atau proposal penghapusan kumpulan merah. Kumpulan merah yang dimaksud di sini adalah PKI. Pada tanggal 18 September 1948, Musso didukung oleh Amir Syarifuddin beserta tokoh-tokoh PKI lainnya memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun dengan diiringi pengibaran bendera merah. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui pidatonya yang disiarkan di Radio Republik Indonesia menyuruhkan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata yang kala itu disebut dengan Madiun Uprising atau peristiwa Madiun. Inilah cikal bakal pemberontakan di Madiun, guys. Setelah itu, kesatuan PKI mulai menduduki tempat-tempat penting di Madiun, yang kemudian melakukan berbagai aksi kejahatan, seperti penangkapan pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai hingga alim ulama yang dianggapnya musuh. Sampai PKI melakukan sebuah kejahatan yang sangat fenomenal, guys. Dan ini menjadi akhir dari perjalanan Partai Komunis Indonesia, yaitu pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira.
Peristiwa ini yang dikenal sebagai G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Lantas siapa saja yang terbunuh di malam jahanam itu guys? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Pada saat itu, Jenderal Ahmad Yani berusaha melawan pasukan PKI. Namun belum sempat melawan, beliau sudah diberondong timah panas oleh pasukan PKI. Dan pada akhirnya, beliau tewas di kediamannya. Yang kedua ada Maijen R. Suprapto. Pasukan PKI menipunya bahwa Presiden Soekarno ingin menemuinya saat itu juga. Sebetulnya, Jenderal Suprapto ini sempat curiga guys. Kenapa malam-malam seperti itu Presiden Soekarno ingin menemuinya? Namun pasukan PKI membaca kecurigaan sang jenderal dan pada akhirnya Jenderal Suprapto diculik paksa oleh pasukan PKI. Selanjutnya ada Maijen MT Haryono. Beliau diberondong peluru di kediamannya. Pada saat itu beliau mencoba melawan pasukan PKI. Sayangnya jumlah lawan lebih besar. Pada akhirnya banyak peluru yang bersarang di tubuh sang jenderal yang mengakibatkan sang jenderal tewas. Selanjutnya ada Maijen S. Parman. Beliau didatangi pasukan PKI di kediamannya dengan menipu bahwa keadaan di luar sedang genting. Selanjutnya ada Brigjen DI Panjaitan. Pasukan PKI mendatangi kediamannya dan mengepung rumahnya di seluruh penjuru arah dan menipu Panjaitan untuk menemui Presiden Soekarno saat itu juga. Selanjutnya ada Brigjen Sutoyo Siswamiharjo. Pasukan PKI langsung menculiknya dan mengamankan jalan di sekitar lokasi. Hansip pun dibuat tak berdaya oleh pasukan PKI. Yang terakhir ada Letu Pierre Andreas Tendean. Beliau sebetulnya bukan sasaran PKI. Namun saat pasukan PKI mendatangi rumah Jenderal Ahana Sution, tanpa pikir panjang Tendean mengaku bahwa dirinya adalah Jenderal Ahana Sution, meskipun beliau tahu apa resikonya. Tendean melakukan hal tersebut dengan tujuan agar sang jenderal tetap selamat. Semua jenderal yang udah gue sebutin tadi disiksa dan dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya pada tanggal 30 September 1965. Dan semua jenazah berhasil diangkat ke permukaan pada tanggal 14 Oktober 1965 untuk dimakamkan secara layak. Nah, sekian itulah beberapa kisah kelam yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Dan buat followers lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di next video and bye-bye. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur.